Tahukah kalian bahwa ilmu pengetahuan itu bisa salah? Dan apakah kalian tahu kesalahan inilah alasan mengapa ilmu pengetahuan bisa bertahan sampai sekarang? Yuk simak videonya. Sebelumnya, apakah Anda tahu apa itu falibilisme? Falibilisme merupakan kesadaran bahwa ilmu tidak pernah mutlak benar, didasarkan kenyataan bahwa alam selalu berkembang. Namun bukan berarti menyalahkan, tetapi dibenarkan. Berbeda lagi dengan skeptisisme, atau sikap mencurigai atau mempertanyakan suatu karena adanya keyakinan akan sesuatu yang tidak pasti. Falibilisme tidak mendorong manusia untuk meninggalkan ilmu pengetahuan yang ada, karena ilmu pengetahuan perlu memiliki penjelasan secara logis untuk dipercayai. Karena pengetahuan bersifat empiris, yang artinya pengetahuan akan selalu melalui proses pembenaran dengan pengamatan lebih lanjut. Maka dari itu, pengetahuan yang sudah ada sebelumnya bisa salah karena bisa dikembangkan. Nah, sekarang mari kita kembali ke masa Dark Age. Apa sih korelasi Dark Age dengan falibilisme? Setelah akhir dari peradaban Romawi, gereja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Permasalahannya adalah gereja melarang segala bentuk ilmu pengetahuan dan pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan gereja pada masa itu. Dengan ini, kehidupan masyarakat mulai mengalami keterbelakangan. Dan masa inilah yang disebut sebagai Dark Age. Memang kebijakan yang dilakukan oleh gereja tidak bisa disebut dengan pandangan falibilisme dan lebih condong kepada pandangan skeptisisme. Namun dengan adanya kebijakan dari gereja ini yang mendorong para ilmuwan untuk berinovasi dan juga memperbarui ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, setelah masa Dark Age, kita akan berpindah ke masa Renaissance atau masa pencerahan. Salah satu tokoh di masa ini adalah Galileo Galilei yang mendukung teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nicholas Copernicus. Selain Galileo, tokoh Renaissance lainnya adalah Leonardo da Vinci yang berkiprah dalam bidang seni dan anatomi atau yang dikenal dengan Da Vinci's Vitruvian Man. Kemudian pada masa Of Clarung yang merupakan masa lanjutan dari masa Renaissance, di masa ini ada tokoh bernama René Descartes dengan teori rasionalismenya yang mendapat kritikan dari penganut teori empirisme yang dikemukakan oleh John Locke. Revolusi industri adalah suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 1760 sampai 1850, di mana pada masa ini terjadi perubahan besar-besaran dalam bidang manufaktur, pertanian, dan industri yang mana perubahan ini memiliki dampak pada ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun tokoh pada masa ini adalah James Watt atau yang kita kenal sebagai penemu mesin uap. Pada tahun 1795, temannya meminta bantuannya agar menyempurnakan mesin uap yang ada, mengingat mesin uap kala itu masih menggunakan desain yang sama yang dibuat oleh Thomas Newcomen. Tentu saja hal ini menarik perhatiannya, sehingga 5 tahun kemudian ia berhasil menemukan mesin uap yang lebih efisien dari sebelumnya. Tapi, apakah ilmu pengetahuan yang berkembang di benua Eropa pada saat itu hilang begitu saja? Tentu saja tidak. Seperti pada masa Renaissance munculnya humanisme, yang merupakan sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia. Pengaruh humanisme yang dapat kita lihat pada masa sekarang adalah globalisme dan teknologi. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak ilmu pengetahuan yang kita pelajari berasal dari berjuta-juta tahun lalu yang sudah mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Dan juga tidak ada ilmu pengetahuan yang mutlak kebenarannya dan akan selalu berubah seiring dengan perubahan alam.